Halo Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaka Wisnu Alfianto dengan nomor NIP 199406252025211101. Saya sebagai administrator kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tenaga kesehatan. Saya di sini mengambil pelaporan program zoonosis secara real time atau berbasis online. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu yang pertama itu ada orientasi P3K. Jadi orientasi P3K itu program pembekalan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengenalkan nilai-nilai ASN serta membangun kompetensi dasar dalam menjalankan tugasnya. Nilai dasar ASN bagi P3K adalah melalui kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, good governance. Selanjutnya itu maksud dan tujuan. Maksud dari pembekalan P3K yaitu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada P3K agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tujuan pertama yaitu menanamkan nilai-nilai dasar ASN seperti profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Yang kedua yaitu membantu P3K memahami fungsi dan tanggung jawab sebagai ASN. Yang ketiga, mengenalkan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan manajerial dasar dalam pengelolaan pekerjaan secara efektif. Yang kelima, membantu P3K berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisiensi. Dan yang keenam, yaitu mencegah timbulnya kesalahan, pertikaian, atau pelanggaran yang disebabkan kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman dari P3K tersebut. Yang selanjutnya itu visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman, yang artinya bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon bersih. Bersih itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon yaitu inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu maju, yang artinya menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Dan yang keempat yaitu agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima yang terakhir itu ya aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Jadi beriman yang dimaksud itu yaitulah bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya itu ada Renstra Dinas Kesehatan. Yang Renstra Dinas Kesehatan itu pada Renstra tahun 2026 sampai 2030 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan angka harapan hidup sebagai indikatornya yang disingkat AHH. Dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dengan nilai sakit perhitungan dari Kemenpan RB sebagai indikatornya. Pada tahun 2023
nilai sakit Kabupaten Cirebon sebesar 68,00 poin. SOTK Dinkes Kabupaten Cirebon. Visi Dinkes Kabupaten Cirebon sama dengan visi Kabupaten Cirebon, yaitu beriman. Misinya itu meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator persentase keluarga sehat dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kesehatan. Selanjutnya, susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari kepala dinas, sekretariat yaitu membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan dan aset. Yang selanjutnya itu bidang kesehatan masyarakat atau yang disingkat Kesmas. Dan yang ketiga bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang keempat, bidang pelayanan kesehatan masyarakat atau yang disingkat Yankes. Dan bidang sumber daya kesehatan atau SDK. Dan yang terakhir, UPTD, unit pelaksana teknis daerah, Puskesmas dan Labkesda. Dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya itu RHK administrator kesehatan. Nah, RHK ini saya ambil karena saya menemui masalah di pencatatan pelaporan di program zoonosis dan pengarsipan di Serikandi. Jadi saya mengambil dua-duanya, yaitu yang pertama menentukan kegiatannya itu menentukan target program zoonosis dengan tujuan penemuan perkiraan angka kasus yang ditangani di 60 puskesmas Kabupaten Cirebon. Nah, indikator penilaiannya itu semua kasus ditangani untuk waktunya yaitu dari Januari sampai Desember di tahun ini, di 2026. Yang kedua yaitu sosialisasi petunjuk teknis program zoonosis. Tujuannya itu untuk tata laksana dan pencatatan pelaporan program zoonosis. Jadi semua kasusnya bisa nanti kita dapat gitu. Karena zoonosis itu tidak hanya satu kasus. Zoonosis itu ada rabies, ada leptospirosis, ada antraks, ada flu burung, dan ada pes. Nah, untuk indikatornya kita mencari jumlah kasus zoonosis dan kasus zoonosis ditangani 100% dan dilaporkan setiap bulannya. Untuk waktunya itu dari Januari 2026 sampai Desember 2030. Kenapa saya mengambil waktu ini? Karena masa kerja saya itu selama 5 tahun gitu. Jadi 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Dan selanjutnya yaitu supervisi dan bimtek program zoonosis ke 60 puskesmas. Tujuannya itu untuk monitoring kegiatan penemuan kasus zoonosis dan pembinaan terhadap teknis program zoonosis. Indikatornya yaitu tata laksana kasus zoonosis, 100% penanganan kasus ditangani semua, dan pelaporan rutin setiap bulannya. Dan untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data pelaporan dari 60 puskesmas. Tujuannya itu terkumpulnya laporan bulanan Excel program zoonosis. Nah, kenapa Excel? Karena nanti saya ingin laporan zoonosis itu tidak manual Excel lagi, tapi nanti mengarah ke berbasis online, yaitu ke
spreadsheet. Nanti saya ngambilnya itu di spreadsheet, jadi saya rubah dari Excel ke spreadsheet gitu. Jadi untuk tiap bulan biar laporannya itu real time dan tepat waktu begitu. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan orientasi P3K Dinas Kesehatan jadi gini, maaf salah. Untuk kesimpulannya, orientasi P3K Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2025 meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi agar tercapai secara optimal sesuai dengan tupoksinya, sehingga kegiatan berjalan secara optimal. Dan sarannya yaitu bagi sesama peserta orientasi kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagi Dinas Kesehatan mendukung P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi demi tercapainya tenaga kesehatan yang kompeten. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja P3K. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.